Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah saat ini kita sedang membuat sebuah video tutorial yang akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mencapai keseimbangan atau kesehatan, di mana kita senantiasa mendambakan hidup yang sehat, dan sehat itu adalah fitrah, dan untuk mendapatkan fitrah itu perlu seimbang, dan keseimbangan yang pertama itu adalah berasal dari susunan tulang atau sistem rangka. Nah, untuk itulah kita akan mengajarkan sebuah terapi yang kita sebut sebagai PTB Shakuro atau metode pembetulan tulang belakang Shakuro, yang akan mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana cara memijat yang benar supaya mendapatkan kembali keseimbangan kita yang berawal dari tulang sistem rangka kita. Kemudian yang kedua, karena tulang itu adalah posisinya paling dalam di dalam tubuh kita, maka proses pemijatannya harus melalui beberapa komponen seperti otot, kemudian ligamen, kemudian kelenjar dan pembuluh. Maka untuk itu kita akan memperlihatkan bagaimana pemijatan yang sifatnya bertahap. Mudah-mudahan dengan adanya video tutorial ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian dan juga dapat menunjang kepada terapi-terapi yang lain seperti bekam, akupunktur, refleksi, herbal, dan yang lainnya. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat mengikuti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, untuk terapi PTB Shakuro ini terbagi menjadi 4 sesi, dan berikut ini akan saya peragakan sesi yang pertama, di mana sesi pertama ini berfungsi untuk memberikan stimulasi dan juga terapi pada telapak kaki, lutut, dan pinggul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi bagaimana saya duduk dan bagaimana saya melakukan gerakan, kemudian juga tekanan yang dilakukan itu menggunakan berat badan dan bukan dengan tenaga. Oke, perhatikan gerakan yang pertama adalah ambil punggung kaki, kemudian ditekan ke belakang. Oke, selanjutnya cengkeram jari-jari kaki dan didorong ke depan. Oke, selanjutnya kaki dibuka, tekan ke samping, tahan beberapa saat. Oke, selanjutnya dilipat ke dalam. Oke, setelah itu kita lakukan pijatan dengan jempol di telapak kaki bagian luar, yang ini merupakan meridian tulang belakang. Perhatikan badan saya bergoyang. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menggunakan tenaga, akan tetapi yang digunakan adalah berat badan. Oke, sampai di atas tumit kita tekan dan diberikan sedikit putaran. Lanjut pijatan ke atas di sepanjang betis di bawah tulang kering. Terus dipijat sampai di bawah lutut. Setelah sampai bawah lutut, turun lagi ke bawah. Turun ke bawah sampai kembali ke atas tumit di bawah mata kaki. Oke, selanjutnya kita gunakan telapak tangan. Terus pijatan ini berfungsi untuk memberikan relaksasi pada otot-otot kaki dan juga paha. Nah, di sini di selangkangan ini ada nadi besar yang kita totok atau kita tutup sementara, sehingga
denyut nadi akan menjadi lebih kencang, yang tujuannya akan merangsang aliran darah mengalir lebih banyak ke arah kaki. Oke, tutup beberapa saat, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan sambil diusap. Oke, rapatkan kakinya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan. Ambil tumit, masukkan kaki ke dalam lengan. Kemudian posisi telapak kaki bertemu dengan telapak kaki pasien. Lakukan pijatan pada paha bagian atas dengan posisi tangan yang menarik telapak kaki ke dalam. Oke, selanjutnya lutut ditekuk sampai membentuk sudut 90 derajat. Kemudian jempol masuk, dorong ke arah depan, kaki kanan berpindah ke lutut, kemudian berikan tekanan. Oke, setelah itu kaki didorong sampai bertemu dengan telapak kaki kita, kemudian lutut didorong ke lantai. Tahan pinggulnya, maka akan terjadi relaksasi dan penarikan di sekitar pinggul. Oke, berikutnya tarik pinggul ke belakang sehingga lutut mendekat. Ambil telapak kakinya, simpan di depan membentuk angka 4. Tekan lutut dan telapak kaki. Kita gunakan lutut kiri kita sebelah kiri dan kita pijat dengan menggunakan lutut itu pada betis dengan 3 bagian, atas, tengah, bawah, dan sebaliknya. Kemudian kita bergeser ke arah lutut. Gunakan jempol untuk memijat dari ujung lutut terus mengarah ke pangkal paha. Ketika sampai di pangkal paha, turun kembali terus sampai ke ujung lutut. Setelah itu berikan tepukan-tepukan ringan untuk merelaksasi pembuluh darah. Oke, selanjutnya dorong lututnya ke atas, maju sedikit, ambil lutut dan telapak kaki, kemudian putar. Putarannya ke arah luar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah 5, luruskan kaki, berikan sedikit goncangan pada lutut, kemudian tarik ke belakang, dorong ke arah perut dengan posisi terlipat. Oke, ulangi lagi, goncang lagi, tarik, dorong. Oke, selanjutnya kita lakukan putaran ke arah dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah 5 kali kita tukar posisi tangan. Yang tadinya memegang lutut pindah ke tumit, yang pegang tumit pindah ke lutut. Kemudian kita putar dulu setengah lingkaran, pindah ke bawah. Setelah itu baru lanjutkan putaran. Simpan telapak kaki di samping pinggul. Kemudian tekan lututnya. Oke, lanjut dengan pijatan jempol. Terus dari ujung lutut sampai ke pangkal paha. Nah, setelah sampai di pangkal paha, turun lagi ke bawah sampai ke ujung lutut lagi. Oke, habis itu berikan tepukan ringan. Ambil telapak kakinya, simpan di depan, kemudian simpan telapak kaki di pinggul. Oke, tangan kiri di atas lutut dan tangan kanan di atas paha dengan berat badan di tangan sebelah kanan. Kemudian dorong ke depan. 1. Setelah itu tangan turun sedikit, dorong lagi, kembali lagi, turun lagi, dorong lagi. Oke,
Selanjutnya pegang telapak kaki, kemudian kaki kiri dibuka lebar ke samping, tekan lutut ke lantai. Nah, dorong ke depan, 1, kembali lagi, pindah ke tengah tangannya, dorong lagi, 2, pindah lagi, dorong, 3. Oke, ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Setelah itu kaki yang belakang dilipat ke dalam dan ambil posisi duduk. Kaki kiri langsung masuk ke belakang lutut. Tarik, 1, pindah lagi, 2. Oke, masih di tempat yang sama. Dorong, 1, pindah ke lutut, 2. Selanjutnya masuk kaki kanan, menekan di bagian dalam, 1, pindah, 2. Ulangi lagi, 1, 2. Kemudian terapis bergeser ke sebelah kanan dan melangkahi kaki pasien. Kaki pasien pun ditumpangkan. Dorong ke atas. Kemudian posisi jari keluar. Tarik, 1, pindah ke bawah. 2, lagi, 1, pindah ke atas, 2. Selanjutnya simpan ujung kaki di antara paha dan pantat, yang mana kita akan mengenai persendian. Oke, kalau sudah tepat, mundur, luruskan kaki, tarik, 1, dorong lagi, 2, dorong lagi, 3. Setelah itu tekuk lutut, simpan telapak kaki pasien di atas lutut, kemudian kaki masuk, kita berjongkok dengan posisi lutut sejajar dengan lutut pasien. Setelah itu angkat ke atas, akan memberikan dorongan kepada kaki pasien dan pahanya dipijat dengan 2 tangan. 1, 2, 1, 2. Kemudian ambil telapak kakinya, simpan di samping lutut, tahan dengan tangan, dorong lututnya ke lantai, tahan beberapa saat, kemudian ditarik kembali, membentuk angka 4 dengan posisi telapak kaki di atas lutut. Selanjutnya, tangan kanan menahan pinggul, tangan kiri menekan lutut. Berikan tekanan, dan tekanan harus senantiasa terukur dan berirama. Oke, paha kita tekan dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya turun ke bawah, ambil pergelangan kaki, angkat dengan 2 hitungan, 1, 2. Oke, selanjutnya kaki pasien yang ditekuk, kita maju lutut, dan yang satu lagi maju ke depan, simpan kaki pasien di pundak. Pegang lutut dan telapak kaki, kemudian ditekan ke arah dada sampai pantatnya agak sedikit terangkat. 1, kembali, tekan lagi. 2, kembali lagi, tekan lagi. 3. Oke. Selanjutnya tekan telapak kaki, dorong lutut ke dalam sampai masuk ke bawah lutut kita. Tekan bagian lutut dan telapak kakinya secara bersamaan. 1, tangannya pindah ke bawah sedikit. 2, pindah lagi. 3. Kemudian dari bawah ke atas. 1, 2, 3. Ketika posisi sudah di atas lutut, maka tangan yang di belakang pindah ke telapak kaki yang atas, tekan ke bawah. Tahan beberapa saat, kemudian jepitan kaki kita buka dan simpan di belakang pantat, kita berdiri. Nah, pegang tumit,
simpan kaki ke belakang, luruskan lutut, dijepit dengan kaki kiri, kaki ditarik maju lagi ke depan, tahan di tumitnya, kemudian tangan kiri simpan di atas telapak kaki dengan posisi menghadap ke bawah, tekan, kemudian kita buka ke atas. 1, oke, ulangi lagi, tekan lagi, buka lagi. 2, ulangi dari belakang. 1, buka, tekan lagi. 2, buka. Oke, selanjutnya pegang pergelangan kaki dengan tangan kiri dan gunakan siku. Siku menekan di telapak kaki, kemudian didorong ke depan. 1, kembali lagi, tekan lagi. 2, oke, sekali lagi. 1, tekan lagi. 2, oke. Setelah itu lakukan pijitan dengan jempol pada bagian luar telapak kaki dari bawah ke atas, terus sampai di bawah jari. Setelah sampai di bawah jari, kita pijat ujung-ujung jarinya. Oke, kemudian kita tarik, kita elus-elus punggung kakinya. Oke, sehingga pasien mendapatkan atau merasakan relaksasi. Oke, selanjutnya pegang tumit, kemudian kaki kanan bergeser ke sebelah kiri, kaki kiri maju ke depan, pegang lututnya, dorong ke atas kepala. Tahan sebentar, kemudian kembali lagi. Oke, kaki kiri mundur, ambil kakinya, luruskan, kemudian kaki kanan kita simpan ke bawah. Selanjutnya kita melakukan gerakan yang persis sama kepada kaki yang sebelah kiri. Oke, simpan ke bawah. Sahabat sekalian, berikut ini adalah PTB Syakuro sesi 2 yang bermanfaat untuk menterapi daerah pelvis, lumbar, dan skapula atau belikat, di mana daerah-daerah itu termasuk daerah yang cukup sibuk dalam keseharian seseorang. Oke, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke, pertama-tama kita berdiri di belakang kaki pasien, kemudian kita maju pas di sejajar dengan lutut, kemudian ambil lututnya, lipat, dorong ke depan, tahan sebentar, kemudian kaki maju, simpan telapak kaki pasien di lutut terapis, kemudian ambil lututnya, kemudian kita berjongkok. Nah, tahan sebentar. Oke, kemudian kembali lagi, dorong, tahan, kemudian mundur kakinya, simpan kakinya, luruskan salah satu. Oke, kemudian miringkan badan, kaki, satu kaki di belakang pantat dan satu kaki di depan perut. Oke, untuk yang belakang kita simpan lutut, kemudian tangan kiri di pinggul, tangan kanan di pundak, dorong sampai habis, kemudian berikan sedikit hentakan. Sekali lagi. Setelah itu pinggul tetap ditahan, ambil tangan kanan pasien, pegang ke atas, kemudian jempol masuk ke ketiak, kemudian tangan ditekan dengan berat badan dan diputar membentuk setengah lingkaran. 1, 2, 3. Oke, setelah itu kaki yang di depan perut berpindah ke belakang punggung. Nah, habis itu jatuhkan lutut ke depan, maka kita akan mendapat posisi duduk dengan
lutut sejajar dengan leher. Oke, letakkan tangan ke depan perut, ambil pundaknya, tarik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian lipat telapak tangan ke bawah, berikan stimulasi gilasan di atas lengan. Oke, kemudian ambil satu titik di bawah tulang selangka, tekan dan diputar ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Oke, setelah itu berikan tepukan-tepukan ringan di sekitar ketiak. Ambil sikunya, angkat tangan ke atas, angkat siku ke atas, kemudian letakkan lengan lurus sejajar dengan telinga. Oke, selanjutnya berikan gilasan dengan lengan. Oke, ambil ketiaknya, kemudian angkat lutut, simpan di bawah belikat, tarik 1, 2, 3 dengan posisi lutut yang berpindah-pindah. Setelah itu simpan lutut ke bawah, pegang ketiaknya, angkat sikunya ke atas, kemudian simpan kaki kiri di atas kepala. Tarik 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Putar tangan ke bawah, dorong ke bawah 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Setelah itu simpan tangan ke samping, dorong. Oke. Setelah itu kembali ke posisi duduk semula. Posisi tangan pasien disimpan ke depan, kemudian tangan kanan masuk lewat bawah ketiak, tangan kiri menekan belikat bagian atas, kemudian lakukan putaran penuh. 1, pindah ke tengah, putar lagi. 2, pindah lagi ke bawah, putar. 3. Oke, selanjutnya kita menghadap ke arah pasien, diusap punggungnya dengan cara tangan yang disilangkan. Oke, 3 kali. Setelah itu pijit pada otot persis di atas tulang belakang dengan kedua jempol, yang arah pijitannya itu adalah ke bawah, ke arah tulang belakang, terus sampai ke skapula atau belikat, kemudian turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Oke, setelah itu berikan tepukan ringan dari atas ke bawah. Oke, simpan lutut di atas pinggul, ambil pergelangan kaki, tarik, kemudian ditahan di lutut. 1, 2, 3. Tepuk. Kemudian lakukan tarikan pada pinggul. Kaki kiri bergeser keluar dan badan memutar ke arah kiri dalam 1 hitungan. Nah, setelah mendapat posisi ini, tekan bagian atas lutut, dorong ke bawah. 1, 2, 3. Mundur ke belakang, simpan kaki. Selanjutnya kita lakukan terapi pada ruas-ruas tangan. Tekan tangannya, kemudian kita pijat dengan menggunakan jempol, terus ke atas sampai lipatan siku, turun lagi ke bawah. Terus pijatan ini bertujuan untuk memberikan relaksasi pada otot-otot lengan. Setelah itu balik, tekan lagi dengan jempol, terus ke atas sampai ke pundak. Setelah sampai di pundak, turun lagi sampai ke titik heku
yang letaknya di antara jempol dengan telunjuk. Oke, buka tangannya, kemudian sedikit maju. Gunakan jari kelingking dan jari manis untuk menjepit jari manis. Sisakan 2 jari di luar. Kemudian tangan kiri juga menjepit jari telunjuk. Sisakan 2 jari keluar. Tekan ke bawah. Kemudian kita gunakan jempol untuk menekan telapak tangan. Terus ke atas. Oke, setelah itu kita lepaskan. Kita putar tangan ke dalam. Perhatikan kita gunakan jari tengah disimpan di persendian jempol dan kelingking. Kemudian jempolnya kita gunakan untuk menekan ke bawah. Oke, setelah itu tahan dengan tangan kiri, pukul 1, 2, 3. Habis itu dorong ke arah pundak di samping telinga, dorong ke atas dengan tangan kanan, kemudian dipukul 3 kali. 1, 2, 3, pijat. Pijat dengan 2 tangan. Oke, tarik sikunya. Kemudian jari-jarinya kita masukkan ke jari kita. Pegang sikunya, kita putar keluar sambil diberikan sedikit ayunan. Kemudian pada hitungan tertentu kita hentak keluar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, letakkan tangan. Berikan pijatan ringan pada otot bisepnya. Oke. Setelah itu tarik ke bawah. Nah, demikian sesi kedua. Oke, demikian juga dengan sisi badan pasien yang sebelahnya, kita lakukan gerakan yang persis sama dengan gerakan yang tadi, ya, agar memberikan stimulasi yang seimbang kepada kedua belah sisi badan. Oke, sahabat sekalian, sebelum masuk ke sesi 3, kita akan ajarkan terlebih dahulu satu teknik di mana kita akan membalikan posisi pasien yang tadinya terlentang menjadi tengkurap. Oke, pertama-tama tangan pasien disimpan ke atas supaya tidak tertindih oleh badannya sendiri. Kemudian kita ke belakang sini. Oke, kemudian kita langkahin kakinya. Ambil kaki yang sebelah kanan, kemudian posisi kita turun seperti ini. Ambil lutut dan pergelangan kaki, kemudian simpan pergelangan kaki pasien di bawah lutut kita sambil posisi tangan kiri di atas lutut pasien. Kemudian tangan kiri menekan ke bawah bersamaan dengan tangan kanan yang menarik ke belakang. Oke, 1, 2, 3. Maka pasien akan pada posisi tengkurap. Kondisikan. Oke, sahabat sekalian, berikut ini adalah sesi 3 dari gerakan PTB Shakuro yang berfungsi untuk memberikan terapi dan stimulasi pada otot bagian belakang, kaki, paha, lumbar, dan torak, serta skapula atau belikat. Oke, langsung saja kita ambil posisi. Kita gunakan lutut menekan pada telapak kaki pasien. Kita ayun-ayunkan badan untuk memberikan pijatan kepada telapak kaki dengan menggunakan lutut. Oke, selanjutnya lutut yang sebelah kanan kita simpan ke bawah dan kita gunakan jempol untuk memijat telapak kaki pas pada bagian lekukannya, dari bawah ke atas, kemudian turun lagi, terus ke bawah, kemudian bergeser ke samping luar, terus ke atas sampai dengan tumit. Oke, setelah sampai tumit, kaki yang sebelah kita lepas dan posisi badan menghadap ke kaki pasien.
Oke, selanjutnya kita pijat pada betisnya, terus ke atas, dan kita melewati sambungan lutut. Karena apabila ditekan sambungan lutut ini rasanya akan sangat sakit sekali. Kita pijat sampai paha bagian atas, bagian belakang. Oke, setelah itu turun kembali ke bawah, lewati lagi sambungan lututnya, terus ke bawah, terus ke bawah. Oke, setelah sampai di bawah, kita ambil telapak kakinya, kemudian kita angkat, kita pegang bagian punggung kakinya. Oke, kemudian kaki kita maju ke depan, dorong. Oke, kaki disimpan di samping pinggul. Oke, tahan sebentar, kemudian kita tarik kembali, angkat sedikit sambil digeser keluar. Oke, selanjutnya kaki, telapak kaki kita masuk. Oke, tekan sambil diayun, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, tangan kiri bergerak di paha bagian belakang, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kaki keluar, kemudian angkat, digeser lagi, kemudian posisi kaki kanan, lututnya sejajar dengan lutut pasien, dan kita gunakan lutut kiri di atas paha bagian belakang. Tekan kaki ke bawah sambil ditekan lututnya, kemudian lutut kaki yang kiri bergerak untuk memijat paha bagian belakang. Oke, setelah dipijat, tahan sebentar, kita pijat lagi bagian dalam daripada betis. Oke, ke atas. Oke, kalau sudah, kita rapatkan lagi kaki, geser keluar, kemudian kita pijat bagian luarnya saja. 1, 2, 3. Lagi dari bawah ke atas, 1, 2, 3. Oke, setelah itu tekan kaki pasien ke arah pantat, kemudian kita manfaatkan ini untuk bertumpu dan kita pindah posisi kaki. Nah, ambil pergelangan kakinya, kemudian diangkat, kita tahan di lututnya dan ditekan di pinggulnya, sambil lututnya kita angkat menggunakan tangan. Oke, setelah itu kita masukkan lutut di bawah paha pasien. Perhatikan, pertama-tama tangan kiri bertumpu ke belakang, kemudian diangkat, kaki sebelah kiri masuk di bawah paha, dan hasilnya adalah membentuk lekukan lutut di depan. Oke, kita gilas dulu lagi. Oke, kemudian kita berikan tepukan. Setelah itu kita gunakan siku untuk menekan pinggul atau satu titik di atas pantat menggunakan siku, dan kita putar-putar. Oke, setelah itu pada bekas tekanannya kita berikan pijatan menggilas. Oke, setelah itu pegang lututnya, kita bertumpu kembali ke belakang. Oke, keluar, tahan, kemudian kita simpan ke belakang untuk kemudian kita berpindah ke kaki yang sebelah. Tahan satu kaki dengan lutut, kemudian kita tekan kembali dengan cara yang sama, terus ke atas. Oke, lepaskan, kemudian kita pijat kembali di bagian atas betis dengan melewatkan sambungan lutut.
terus ke atas sampai dengan paha, kemudian turun kembali. Turun sampai tumit. Oke, setelah itu angkat bagian belakang kakinya, maju kaki ke depan, dorong, simpan telapak kaki di samping pinggul, sementara sebelah tangan kita di bawah pantat. Tahan sebentar. Oke, kemudian kembali, angkat sedikit, geser keluar, masukkan telapak kaki, tekan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, kemudian keluarkan kaki, geser sedikit ke arah luar, dan kita simpan lutut sejajar dengan lutut pasien. Kita gunakan lutut yang sebelah kanan untuk menekan paha bagian belakang, sementara kaki ditekan keluar. 1, 2, 3. Ulangi lagi dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Oke, setelah itu tarik kaki, rapatkan kembali, kita tekan bagian luarnya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya tekan telapak kaki ke arah pantat sambil kita manfaatkan untuk bertumpu. Pindah posisi kaki. Oke, angkat pergelangan kakinya, tahan lututnya. Oke, kita tekan di atas pinggul. Oke, kemudian kita bertumpu lagi ke sebelah pinggul, masukkan lutut kanan ke bawah paha. Oke, selanjutnya kita gunakan siku untuk menekan satu titik di atas pinggul. Oke, setelah itu kita gilas pada bekas tekanannya sedikit saja. Oke, kemudian bertumpu ke belakang, angkat kaki kiri. Oke, geser keluar, simpan. Oke, mundur ke belakang. Kemudian kita ambil kedua belah kaki dan kita dorong ke depan secara bersamaan. Tahan. Oke, setelah itu simpan ke belakang dan kita ambil posisi duduk tepat di bawah pantat pasien dengan posisi kaki, telapak kaki di belakang. Kita gunakan jempol untuk menekan pas pada tulang belakang. Terus dari bawah ke atas. Oke, lanjutkan terus ke atas sampai di bawah tulang leher. Setelah itu turun lagi ke bawah, turun ke bawah sampai ke ruas lumbar yang paling bawah. Oke, selanjutnya gunakan telapak tangan kiri menghadap ke arah ruas tulang belakang. Oke, kemudian dibantu oleh tangan kanan menekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, turun kembali ke bawah. Terus ke bawah. Oke, setelah itu kita gunakan pinggul pasien untuk bertumpu badan dan posisi kaki berubah. Ambil tangan kanannya, angkat ke atas. Oke, kemudian kita tekan belikatnya bagian atas dengan telapak tangan kiri kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sambil tangan pasien kita gerakan keluar dan ke dalam. Oke, kembali lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya adalah ambil sikunya, lipat ke dalam, tahan telapak tangannya, kemudian tangan kanan menekan ke siku.
1, 2, 3. Oke, lagi dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Tahan di siku. Kita gunakan tangan kiri untuk menekan sela-sela belikat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ambil, simpan tangan ke bawah, bertumpu dan berpindah posisi. Ambil tangan kiri, tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil sikunya, lipat ke dalam, tahan telapak tangannya, tekan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tahan di siku. Kita gunakan telapak tangan kanan untuk menekan belikat. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya simpan tangan ke bawah dan kita ambil posisi duduk dengan posisi lutut menekan persis di bawah pantat. Ambil tangannya, gilas ke arah luar, kanan dan kiri, terus sampai ke ketiak. Sampai di ketiak, turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah sampai pergelangan tangan. Kemudian kita pegang pergelangan tangannya, kita tarik dengan cara menjatuhkan berat badan kita ke belakang. 1, turun lagi. Oke, tarik lagi. 2, sekali lagi. 3. Oke, simpan ke bawah. Maka telah selesailah sesi 3. Oke, sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke sesi keempat, kita akan lakukan teknik pembalikan lagi dari posisi tengkurap pada posisi terlentang kembali. Oke, pertama kita ambil tangannya yang sebelah kanan, kita simpan ke atas agar tidak tertindih oleh badannya sendiri. Kemudian kita langkahin kakinya, kita ambil salah satu kakinya, tekan ke bawah dan kita bertumbuh. Oke, setelah itu simpan kakinya ke samping kiri, tekan telapak kakinya, kemudian tangan kita masuk ke bawah lutut. Setelah itu kita angkat lututnya sambil ditekan telapak kakinya. Oke, maka pasien akan berbalik jadi terlentang kembali. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke sesi 4 yang merupakan sesi terakhir dari metode terapi PTB Syakuro ini, yang mana sesi 4 ini akan memberikan terapi stimulasi pada lumbar, kemudian torak dan serviks. Oke, mudah-mudahan terapi ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Oke, pertama kita ambil pergelangan kaki pasien, angkat, dan kita posisinya di tengah-tengah antara dua kaki pasien. Kemudian gunakan lutut untuk mendorong lutut pasien sampai terbuka. Kembali lagi, demikian juga yang sebelah kiri, sampai posisi pasien betul-betul terbuka. Nah, setelah itu masuk ke dalam, satukan kaki pasien di depan, tekan ke bawah. Setelah ditekan ke bawah, tahan beberapa saat, kemudian kita lepas kembali, mundur. Silakan kaki pasien di hadapan kaki kita, ambil kedua tangannya, kemudian angkat. 1, turunkan lagi, angkat lagi. 2, oke, angkat sekali lagi. Nah, kemudian kaki kita mundur ke belakang sehingga posisi pasien akan duduk. Oke, kita pindah ke belakang pasien. Perhatikan, kaki harus dalam posisi miring.
Karena apabila tidak miring, dikhawatirkan lutut akan menekan pasien dan menimbulkan rasa sakit. Oke, ambil sikunya, angkat ke atas, ambil pergelangannya, tahan ke badan. Kemudian kaki mundur, tarik ke belakang, 1, maju lagi, tarik lagi, 2, maju lagi, tarik lagi, 3. Oke. Setelah itu masukkan jari-jarinya, simpan di belakang leher, tangan lurus ke bawah, kemudian dibuka keluar, 1, tutup lagi.